Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue dan Copa Al-Bukhari dalam acara catatan pejabat. Seperti minggu-minggu kemarin yang sedang membahas tentang perkitaban duniawi ini. Kali ini selain membahas tentang sebuah kitab, juga akan ada satu tokoh pencetus dari penulis dari ini bukan kitab ya, masuknya sosok tokoh yang dari kecil sebenarnya fotonya udah tersebar dari tahun 1992. Nah, cuman sebagian orang yang tahu dia dia kan. Dan apa yang udah dia sampaikan di buku ciptaannya dia. Buku kalau dalam bahasa Arab kitab kan, dari kitab ciptaannya dia bermanfaat bahkan gak cuman bagi umat muslim di Indonesia, juga di beberapa negara tetangganya Indonesia ada manfaatnya gitu dari apa yang udah diciptakan tokoh ini. Ini bentar, nyontek dulu catatannya seperti biasa. Coretannya kemana bang? Jayabaya. Nah, ini dia tokoh yang dimaksud adalah Kiai Haji As'ad Humam. Pernah dengar nama tersebut? Nah, pastikan siapa ya gitu. Cuman kalau kita dari kecil pernah belajar ngaji, nah sebelum kita membaca Al-Quran, kita diajarkan buat membaca buku Iqra terlebih dahulu, ya kan? Nah, di buku Iqra itu kan ada kakek-kakek pakai jas, pakai peci hitam, pegang tongkat. Nah itu dia As'ad Humam namanya. Mungkin sebagian orang waktu kecil berpikiran bahwa itu adalah sosok orang guru ngaji di musola itu, ketika kita belajar ngajinya di musola, atau guru atau siapa gitu kan, tidak mengetahui sosok tersebut siapa sebenarnya. Nah, kemarin sempat nonton beberapa video, baca-baca artikel dari CNBC, dari beberapa artikel tentang dia. Ternyata dia ini adalah sosok yang luar biasa, inspirasinya dari sosok ini sangat banyak lah. Mari kita bahas. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan bisa sharing di kolom komentar ya kan. Mumpung lagi bulan Ramadan nih, kita berdiskusi hal-hal yang baik-baik ya kan. Kiai Haji As'ad Humam, kepasihan membaca Al-Quran masyarakat Indonesia masa kini barangkali tak terlepas dari peran penting Kiai As'ad Humam. Dia adalah seorang guru ngaji asal Yogyakarta yang membantu jutaan orang Indonesia dan luar negeri fasih membaca Al-Quran. Banyak orang tidak mengetahui siapa sosok Kiai As'ad Humam, tetapi jika melihat karyanya dapat dipastikan tak menyangka, sebab As'ad Humam tak lain adalah pencipta metode cara cepat belajar Al-Quran. Ya kan? Cara cepat belajar Al-Quran. Dan di sini diceritakan sebelum ada metode pembelajaran Iqra itu ada, sebelum Iqra itu ada Qiraat sebenarnya. Ya kan? Nah, metode cara cepat belajar Al-Quran yakni Iqra, yang fotonya terpampang jelas di cover belakang buku Iqra. Nah, ini dia nih, ada salah satu artikel yang nulisnya orang luar Indonesia tentang As'ad Humam itu, ya kan. Menurut Mitsuo Nakamura dalam The Greatest Arises Over the Beyond the Tree pada 2012,
menjelaskan Kiai Haji As'ad Humam lahir di Yogyakarta pada tahun 1933. Dia adalah generasi kedua keluarga Muhammadiyah. Sebenarnya ada sambungannya di halaman selanjutnya. Yakni Kiai Haji Humam Syiroj, pengusaha sukses di sektor di Slok Raman. Slok Raman itu daerah mana ya? Yogyakarta kali. As'ad menempuh pendidikan rendah hingga tinggi di sekolah Muhammadiyah. Namun pada tahun 1963 nasib mengalami perubahan. As'ad jatuh dari pohon di usia 18 tahun, membuat tulang belakang As'ad terkena pengapuran. Dokter memvonis cacat seumur hidup. Berjalan pincang dan lehernya tak bisa bergerak sehingga harus berjalan pakai tongkat. Tuh. Sedari umur 18 tahun ternyata dia pakai tongkatnya. Seperti yang kita lihat di foto-fotonya kan dia pakai jas, pakai peci putih terus pakai tongkat. Alhasil, dia pun tak bisa lagi bersekolah dan beralih menjadi guru ngaji. Selama jadi guru ngaji, dia dikenal sosok yang bisa mengajarkan murid baca Al-Quran secara cepat. Jika menggunakan metode konvensional atau badgadiyah, seseorang membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk bisa baca Al-Quran. Namun lewat metode yang diperkenalkan As'ad Humam, seseorang bisa fasih membaca Al-Quran hanya dalam hitungan bulan. Rupanya dia mengajarkan orang mengaji berdasarkan kata per kata, dari yang termudah hingga tersulit. Awalnya murid diberi kata-kata seperti bata, abata, jaja, dan sebagainya, hingga ke kalimat panjang. Lewat cara itu, pembelajaran membaca Al-Quran bisa lebih sederhana dan dimengerti oleh murid yang mayoritasnya anak-anak. Metode inilah kelak disebut sebagai Iqra, yang baru diperkenalkan pada tahun 1982. Dalam laporan Gatra 1996, Iqra pertama kali diuji coba kepada anak-anak yang ada di bawah asuhan tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musola AMM Yogyakarta. Metode ini perlahan tumbuh subur dalam TKA, TPA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, yang dibentuk AMM tahun 1988. Dalam uji coba diketahui murid-murid bisa lebih cepat baca Al-Quran. Keberhasilan ini membuat pemerintah melihat metode Iqra sebagai cara terbaik memberantas buta huruf aksara Al-Quran. Sejak itulah penggunaan metode Iqra semakin meluas, bahkan tidak cuma di Indonesia, tapi di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tuh. Bahkan sampai ke Jepang tadi kan ditulis sama siapa tadi, lupa namanya lagi. Udah gue tutup catatannya lagi. Nah, jadi pendapat kita ketika masih kecil ini ngelihat cover Iqra ada As'ad Humamnya, bahkan ada beberapa orang nyangkanya itu adalah kayak kemarin kan di satu podcast nyangkanya itu adalah nabi ya kan, terus pengasuh pondok pesantren atau siapa ya kan. Nah ternyata yang membuat inspirasi dari kisah As'ad Humam itu ternyata dia sudah diuji dengan jatuh dari pohon. Dari semenjak usia 18 tahun dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, sudah bertongkat sedari usia remaja ya kan, dari seusia 18 tahun, tapi dia tetap gigih. Dan yang membuat iri, bayangkan berapa pahala yang dia dapatkan. Nah, satu Indonesia tuh. Katanya kita kalau mendengarkan orang baca Al-Quran satu ayat aja pahalanya 10 kali lipat daripada dapat 10 pahala ya kan. Nah ini setiap orang yang membaca Al-Quran dengan metode Iqra-nya dia, otomatis kan dia pahalanya masih mengalir ke dia tuh,
Gak cuma di Indonesia tadi, di Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Singapura, bahkan sampai ke Jepang. Tuh, berapa banyak. Bahkan ketika gue pernah ngobrol sama orang bla 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 bla, lu ngiri kagak sama orang ini gini 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 gitu, orang ini sekarang gini gini, sekarang pencapaiannya gini. Sebenarnya yang harus diirikan itu orang-orang yang kayak gitu, ya kan, bukan orang-orang yang pencapaiannya dia bisa inilah bisa itulah gitu kan, bisa viral lah katanya. Nah, yang kayak gitu sebenarnya kayak orang-orang, gue punya temen kan tiap hari Jumat dia itu media sosial followernya banyak, ya kan. Walau kalau dia bikin status di WA, status WA aja, bukan di media sosialnya dia, yang nonton 200 orang. Ketika dia mengiklankan sesuatu, misalnya nih ada UMKM, pakai jasanya dia, bayar, bisa, dia bisa nyari duit dari situ. Tapi dia enggak nyari duit dari situ. Setiap hari Jumat apa hari Kamis, hari Jumat dia buka free, ada UMKM mana dia promoin di media sosialnya dia gratis. Nah, saat dia bisa nyari apa namanya tadi, nyari pundi-pundi dari situ, malah dia kasih free tiap hari Jumat buat semua UMKM. Nah, itu yang bikin ngiri. Dia pernah juga bikin gerakan tiap hari Jumat borong dagangan. Borong dagangan. Jadi kalau ada pedagang yang kita lihat tuh sepi, yang jual udah tua, nama dia disamperin, diborong dagangannya. Kayak gitu. Sama dia punya rumah makan kan jualan dia dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu, ketika di apa namanya diumumin di media sosialnya bahwa bagi siapa yang mau mendonasikan di lewat dia bisa. Nah, setelah hari Kamisnya itu hari Jumat kan buka dari Senin Sabtu, tapi hari Jumat tutup karena hari Jumat dia khusus bikin masak buat dibagi-bagikan ke orang. Nah, sebenarnya yang seperti itu yang kita harus ngiri, kayak Pak As'ad Humam tadi, ya kan. Terus orang-orang yang gitulah, bukan yang bisa joget-joget terus tiba-tiba terkenal, wah lihat tuh dia masih kecil udah bisa gini gini gitu. Bukan yang kayak gitu sebenarnya. Kalau dari sudut pandang gua, tapi kan sudut pandang orang beda-beda, ya kan. Nah, tadi sampai mana pembahasan kita ya? Oh, nah seperti Pak As'ad Humam ini tadi, ada berapa banyak tuh orang yang bisa baca Al-Quran, miliaran orang kali ya jadinya kalau digabungin. Dari semenjak tadi aja dari 19 oh diperkenalkannya ke kalayak umum 1983. Nah kan sebelum 1983 dia udah ngajar dari musola ke musola, ya kan. Nah 1993 sebenarnya sebelum ada metode Iqra, ada metode dari gurunya As'ad Humam itu kiroat, cuman gue lupa metodenya seperti apa. Nah jadi As'ad Humam ini dengan Iqra-nya menyempurnakan metode sebelumnya itu, bukan menyempurnakan, jadi lebih, kalau itu berarti yang sebelumnya nggak sempurna dong. Nah jadi lebih meringankan lagi caranya Iqra ini, ya kan. Nah seperti itu. Nah karena ini bentar lagi zuhur, jadi cukup sekian video dari gua, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada manfaatnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat tangan gua. Kalau ada kesalahannya itu adalah murni dari kesalahan gua. Cukupkan sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.